Oke. Jadi sini saya beri judul menteladani Rasulullah dalam berakhlak untuk diterapkan dalam pelayanan di RSI Hasanah Kota Mojokerto ini pada tanggal 8 2025. Kita mengacu kepada sebuah ayat 3, surat 3 itu surat Ali Imran ayat 31 dan juga Quran surat 21 ayat 104. Kul itu katakan. Kulnya mek situ. Nek kula, loro, wong loro. Nek kulu berarti orang banyak. Berarti Rasulullah berarti Allah merintah kepada satu orang. Siapa ini? Ya Rasulullah. Rasulullah disuruh diperintahkan oleh Allah. Kul katakan Muhammad. In kuntum tuhibbunallaha. Jadi Nabi Muhammad itu memberi pengumuman. Jika kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni. Monggo manut marang ingsun. Jadi lamun ana sapa sira kabeh itu demen anggone Allah, monggo manut marang ingsun. Nek manut ada apa? Yuhibbukumullah. Allah akan cinta kepada kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum dan akan mengampuni dosa-dosa. Nah, kita lihat di situ kalau bahasa Arab itu gini. Kalau depannya ada in itu kan jika. Jadi kata kerja kalau dalam bahasa Arab itu namanya fi'il ya. Kata kerja pertama merupakan syarat, kata kerja selanjutnya merupakan jawab. Nah, jawabnya dikasih tanda. Sebenarnya ini yuhibbu. Maka ditulis yubib. Nah, ini menunjukkan ada hubungannya dengan ini. Wayakfiru sebenarnya. Kok ditulis wayakfir? Ini berarti berakibat dari in tadi. Berarti kalau kita mengikuti Rasulullah, niscaya Allah akan cinta kepada kamu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Ini tidak ada kata-kata niscaya, tapi pengertiannya seperti itu. Niscaya Allah akan mencintai kamu dan akan mengampuni dosa-dosa kamu. Ya. Nah, mengikuti yang bagaimana? Mengikuti Islamnya, bukan mengikuti sebagai dasar, bukan mengikuti sebagai seorang laki-laki, tapi yang diikuti adalah al-Islamnya. Karena Nabi diutus oleh Allah membawa Islam. Wallahu ghafurur rahim dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Ini satu ayat. Jadi kita maka disuruh ittiba Rasul. Wa ma arsalnaka ila rahmatal lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu. Wa ma arsalnaka tidaklah kami mengutusmu ila kecuali rahmatal lil alamin sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ini ayat yang kita pakai untuk kita akan meniru. Kata Allah sudah dikatakan ya, kalau kita kepingin dicintai oleh Allah dan kepingin diampuni oleh Allah, ikuti Rasul. Nah, nanti dalam konteks yang kita sampaikan ini mengikuti akhlaknya. Salah satunya dan banyak sekali yang harus diikuti sebenarnya. Kita lihat bentuk akhlak. Bentuk akhlak itu macam-macam. Ada yang berupa perintah. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskur li waliwalidayya ilayyal masir. Ini akhlak kepada orang tua. Ini kunci. Kalau panjangan kepingin sukses, sing apik wong tuwa. Tunggu wong tuwa mandi. Panjenengan lihat wong sing mandi-mandi wong tuwa rata-rata mesti gak enak uripe. Banyak masalah. Kuncinya orang tua. Wa wasainal insana lan ingsun wasiat marang menungso biwalidayhi berbuat baik kepada dua orang tuanya. Logikanya hamalathu ummuhu, ibunya mengandungnya,
wahnan ala wahnin, dalam keadaan lemah bertambah lemah. Mulai hamil saulan 2 bulan mulai awake lemah sampai 9 bulan 10 hari tambah lemah. Setelah lahir fa fisoluhu menyusui fi ini dalam 2 tahun. Ini loh ilmu kebidanan. Quran bahas ilmu kebidanan. Ini sering saya sampaikan dulu waktu saya masih ngajar sebagai dosen itu, saya menyampaikan kepada perawat-perawat itu begitu, bidan-bidan itu mahasiswa saya begitu banyak. Nah ini saya biasa mengajarkan saya pakai, menunjukkan juga bagaimana informasi Quran ternyata kalau dilihat dengan ilmu pengetahuan kesehatan, penyusuan 2 tahun itu sempurna. Itu menurut penelitian kesehatan. Quran mengajarkan. Tapi kalau tidak sampai 2 tahun boleh, asal persetujuan kepada suami istri itu, karena satu dan lain hal bisa. Tapi yang sempurna adalah fi amaini 2 tahun. Anis kurli, bahwasanya bersyukurlah kepadaku, wali daika, dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Wa ilallahil masir, wa ilayal masir, dan kepadakulah kamu akan kembali. Ini perintah berbuat baik kepada orang tua. Berikutnya, masalahnya bagaimana kalau orang tuanya kafir? Disuruh berbuat baik bagaimana? Karena orang tua kafir itu biasanya ngajaknya juga berlawanan dengan Islam. Allah berikan solusinya. Wa in jahadaka ala antusyrika bi, dan jika keduanya memaksa kamu untuk mensekutukan aku, nah, ini orang tua kafir. Ma laisa laka bi ilmun, yang tiada ilmu untuk itu, fala tutihuma, jangan kamu ikuti keduanya. Sudah ada semua diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasohibuhuma, dan pergaulilah keduanya itu di dunia ini ma'rufah, dengan baik. Angel. Satu sisi disuruh berbuat baik tapi perintahnya menyalahi agama. Nah, kita mengacu kepada sejarah Ibrahim. Ibrahim itu, Nabi Ibrahim, bapaknya itu kafir. Nabi Ibrahim, bapaknya menyuruh Ibrahim menjual patung. Patung dilarang untuk dijual. Untuk dijual belikan dilarang. Lah bagaimana? Satu sisi perintahnya menyalahi agama, satu sisi harus berbuat baik kepada orang tuanya. Akhirnya apa diplomasinya? Patung tetap diterima, tapi tidak ditawarkan, tidak dijual. Dan ini dalam rangka berbuat ma'ruf kepada bapaknya tadi. Nah, dalam rangka untuk supaya tidak menyalahi agama, tidak dijual, tidak ditawarkan. Itu adalah namanya teknis bagaimana supaya kedua-duanya bisa terpenuhi. Nah, ini diajarkan bagaimana bergaul dengan orang tua itu. Wattabi sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, summa ilayya marji'ukum, kemudian kepadaku marji'ukum, dikembalikan kamu, fayunabbi'ukum, dan fa'unabbi'ukum, dan aku kabarkan kepada kamu bima kuntum ta'malun, dengan apa yang kamu lakukan. Nah, ini termasuk akhlak yang diperintahkan. Kemudian dalam bentuk kisah, ya, ada kisah yang buruk agar kita tidak menirunya, dan ada kisah yang baik agar kita jadikan teladan. Kisah yang buruk coba kita lihat. Kisah akhlak orang Arab sebelum Islam. Sebelum Islam datang, mereka itu memiliki budaya malu kalau punya anak perempuan. Karena itu mereka lalu membunuh anak perempuannya dengan mengubur hidup-hidup. Ini budaya Arab sebelum Islam datang. Wanita tidak ada harganya, dihinakan. Kalau punya anak perempuan malu,
dikubur hidup-hidup. Luar biasa. Janda-janda pada saat itu tidak memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu untuk dirinya sebab mereka telah diwarisi oleh anak-anaknya. Nah, kapan bojone bapaknya mati itu diwariskan ke anaknya. Itu budaya orang Arab dulu begitu. Lalu Islam datang berubah. Nah, ketika Islam itu datang lalu memuliakan wanita-wanita di dunia menjadi terhormat. Pakaiannya terhormat. Hak-hak kemerdekaan diberikan kepada wanita. Mereka punya budaya minum khamr. Begitu Islam datang, budaya minum khamr itu dilarang. Nah, ini perubahan-perubahan besar ketika Islam itu datang. Akhlak terpuji Rasulullah. Nah, ini yang kita tiru ya. Kita tiru maksudnya bukan seperti itu persis, tapi bagaimana kita menyikapi seseorang yang mengganggu kita, bagaimana akhlak kita harus berbuat tidak sebagaimana yang kita pikirkan. Ya. Pernah terjadi ketika Rasulullah itu berangkat ke masjid, di tengah jalan beliau diludahi oleh seseorang, Nabi diam saja, didoni. Keesokan harinya diulangi lagi, beliau diludahi lagi. Lagi-lagi Rasulullah diam. Dan pada hari ketiga orang yang meludahi tadi tidak kelihatan dan ternyata orangnya sakit. Nah, kemudian apa yang dilakukan Nabi setelah mengetahui orang itu sakit? Justru Nabi datang menjenguk, disambangi orang tersebut atas perbuatan tersebut. Akhirnya apa? Orang yang meludahi tadi justru masuk Islam. Yang seharusnya Nabi kan marah itu, seneng, bongkolah awis kira-kira. Nah, kita kira-kira. Jadi tidak, Nabi nyambangi loh. Karena perbuatannya itulah akhirnya malu. Orang itu tadi akhirnya dia masuk Islam. Nah, itu kalau kita ejawantahkan ke dalam rumah sakit kita ya bisa. Akhlaknya seperti itu. Artinya apa? Kita membuat sebuah akhlak yang orang itu bisa tertarik. Karena akhlak kita orang jadi masuk, jadi berobat ke kita. Jadi banyak refleksnya. Bisa di mana-mana saja. Ini contoh-contoh akhlak yang terpuji. Dan tadi sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nek kepingin dicintai oleh Allah dan kepingin diampuni, ikuti Rasulullah. Triknya seperti ini. Abad kami ini. Rasulullah itu ngomong kayak kelambi dijaluk itu kayak ada ya kayak iso. Cek kalah, jelas kalah. Dari perilaku Rasulullah ini akhirnya dari perilaku Rasulullah ini akhirnya Sumamah ya. Nah ceritanya. Jadi ada orang kafir namanya Sumamah bin Utsal. Sumamah bin Utsal itu bencinya kepada Rasulullah mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Bencinya luar biasa. Sehingga pada suatu hari Sumamah ini ditangkap oleh orang beriman lalu diikat di dalam sebuah masjid. Nah, setelah diikat itu lalu diinterogasi di BAP, kalau zaman sekarang itu namanya BAP, berita acara pemeriksaan. Tapi apa yang terjadi? Dia GTM, gerakan tutup mulut. Diperiksa, gak gelem jawab, jago widek ae. Oh, zaman sekarang itu harus disetrum barang. Iwak sepatu iso munggah. Iwak sepatu ini. Maksudnya pemeriksa iso munggah barang. Itu trik-trik bagaimana supaya orang itu ngomong. Lah ini tidak mau ngomong. Wis dibiarkan ben Nabi. Menene diperiksa maneh, gak gelem ngomong maneh, dijarno maneh ben Nabi. Luar biasa loh ini. Lah ini akhirnya Sumamah itu berpikir gini. Loh, Muhammad ini orang yang paling saya benci, tapi perlakuannya kok bagus sekali dengan saya. Padahal saya itu memusuhi. Kok dia memperlakukan saya seperti itu baiknya. Yang lebih hebat lagi apa? Yang lebih hebat lagi itu ketika Rasulullah makan daging,
Tahanannya tadi diberi daging. Ketika Rasulullah minum susu, dia diberi susu. Bingung ini. Dilihat para sahabatnya itu ketika masuk masjid, sikile tengen dhisik. Ndonga pisan, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Mulai yang ngono, Allahumma ini as'aluka min fadlik. Keluarnya dengan kaki kiri. Itu semua sama. Artinya apa? Menunjukkan pengaruhnya Rasul itu luar biasa. Ketika masuk WC juga beda. Masuk WC kakinya kiri dulu, keluarnya kaki kanan. Itu dilihat semua para sahabat-sahabat itu seperti itu. Maka Sumamah ini akhirnya tidak ada alasan untuk membenci kepada Rasulullah. Akhirnya apa? Akhirnya menyatakan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan dia orang kafir pertama yang masuk Islam dengan mandi terlebih dahulu. Inilah akhlak. Ini namanya akhlak bil khal. Akhlak dengan perbuatan. Ya. Jadi kita berharap begini. Kalau kita ejawantakan ke dalam rumah sakit begitu, kita buat orang itu terpesona, ya, tertarik karena akhlak kita. Karena kita itu usaha-usaha yang menjual jasa, ya, jasa kesehatan. Nah itu pelayanannya harus begitu. Sebab ini contoh ya, contoh. Contoh saya itu punya tetangga berobat di sini. Biasanya dia apa? Denggule itu di setrum lahwajnya terapi. Cerita mangkel mbak pelayan perawatnya di sini. Ayo apa? Karepku tak tukokno jajan. Karepku cek apik mbak aku. Dadak omongnya ya wedhus. Aduh gila. Ini kan akhirnya dia akan cerita kepada orang-orang lain. Akhirnya kesannya jelek. Nah, yang seperti itu harus dihindari. Kita pakai akhlaknya Rasulullah. Kalau kita menggunakan itu karena menuruti Allah dan Rasulnya, ibadah. Nah, kita nyambut gaya nilainya ibadah. Ya begitu, segala aktivitas kita lakukan lillah karena Allah. Insya Allah punya kekuatan batin yang luar biasa. Itu harapan dari materi ini yang kami sampaikan, menunjukkan bagaimana menteladani akhlak Rasulullah. Akhlak yang buruk. Coba apa yang terjadi dalam masyarakat ketika ada pilihan legislatif, pilihan wali kota atau gubernur, mereka para calon pimpinan tersebut kebanyakan menyuap dengan memberikan sesuatu agar rakyat mau memilih dirinya. Ini sudah budaya sekarang, terutama di Kota Mojokerto. Kota Mojokerto itu kalau kepingin jadi DPR saja, kira-kira kena duit 1 miliar sampai 2 miliar. Ya, itu kalau ngasih itu sekitar 300, 100 sampai 300. 100 gak payu. Jadi peta memang uang. Dia akan mencoblos yang paling besar. Jadi parah sekali sekarang ini. Nah, kalau di Swedia atau apa ya, DPR itu bayarannya murah, separuh bayarannya guru. Ya kalau ono soal penyuap. Nah, karena sekarang ini ada di DPR di Mulyano, uang kepingin wali bondo. Itu penyebabnya. Ya, itu termasuk akhlak yang buruk di dalam Islam. Kalau memang yang harus dipilih itu sesuai dengan aturan Islam terkait dengan kriteria sebagai seorang pemimpin, saya kira masih mendingan barangkali bisa jatuh kepada hadiah. Ya, jadi orang diberi itu bukan mesti suap, tidak. Ya. Kalau suap itu sebenarnya sesuatu yang dilarang oleh Allah, kemudian kita suap menjadi boleh, itu suap. Tapi kalau tidak seperti itu maka bukan suap. Ini nanti ada ceritanya. Quran juga membahas orang yang disuap. Quran luar biasa Quran. Pernah Rasulullah sudah ini tadi sudah.
Ini terbalik saya. Oleh saya terbalik. Ya, soalnya membuatnya barusan. Saya mau berangkat tadi membuat sebentar. Bukan sebentar, ya lama gini. Tapi kalau memang yang dipilih itu orang yang dilarang dalam Islam untuk dipilih, maka akan berakibat fatal dan akan menjadi hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah berani menjual akidah demi uang recehan yang paling 100 sampai 150 ribu, paling banter 300 ribu. Ya. Dalam skup nasional sama saja, untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka bisa menyuap dalam bentuk apapun demi mencapai apa yang menjadi tujuannya. Ini saya kasih contoh tembok Cina. Mungkin ada. Oke. Cina membangun tembok. Pernah dengar nggak tembok di Cina itu? Belum pernah ya. Di Cina itu ada sebuah tembok raksasa. Itu dibangun tujuannya Pak untuk apa? Untuk supaya musuh tidak bisa masuk. Tapi bisa masuk. Karena apa? Nah, kita lihat. Pada zaman dulu Cina itu pernah membangun tembok raksasa dalam rangka agar musuh-musuhnya tidak bisa masuk negaranya. Maka tatkala musuh-musuh mereka datang akan menyerbu Cina, didapatilah tembok besar menghadang mereka. Ya. Lalu musuh Cina tadi memakai teknik menyuap yang menjaga pintu gerbangnya. Ya. Maka dengan teknik tersebut jebollah pertahanan Cina tersebut dan musuh tersebut menyerbu dengan leluasa. Hebatnya suap. Ya, makanya membangun mental itu jangan dilupakan. Orang bisa membangun fisik, tapi kalau mentalnya juga tidak dibangun, berbahaya. Ya. Itulah pengaruh suap yang akan berakibat fatal. Dan itu merupakan senjata yang ampuh untuk mensukseskan tujuan-tujuan politik tertentu, mengadu domba antara sesama umat Islam, bisa menggunakan suap. Oh, kita lanjut cepat aja. Jam berapa ini sekarang? Jam saya mati. Ya? 7? 822. Oh, kurang tidur. Ini saya beri contoh dalam Quran. Nyeritakno wong sing disuap. Sing disuap gak main-main ya. Sing disuap itu nek sekarang profesor doktor unjul ulama. Ulama yang profesor doktor itu bisa kena suap. Logikanya apalagi kita. Profesor doktor sing ulama aja bisa disuap, apalagi kita. Tapi semua itu adalah tergantung keimanan kita. Ya. Padahal profesor doktor ini dongone mandi. Namanya jaluk A dituruti mbek Allah A, jaluk B dituruti mbek Allah B. Bisa kena suap. Akhirnya dipermakan sangat jelek. Watlu alaihim naba alladzi atainahu ayatina fansalakha minha. Dan bacakanlah kepada mereka itu berita orang yang kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Ya tadi itu seorang ulama, profesor doktor, pinter kitab. Fa'aslaho minha. Lalu dia berlepas diri daripada ayat-ayat itu tadi. Fa'at pa'awi syaitan, lalu dia diikuti oleh syaitan, fakana minal ghawin, lalu menjadilah dia orang sesat. Ini ceritanya ulama yang disuap. Ya. Walau sa'allahu, walau sikna, dan sekiranya kami mengendaki, la rafa'nahu, pasti kami tinggikan derajatnya dia itu biha dengan ayat-ayat itu. Walakinnahu, tetapi dia akhlada ilal ard, condong kepada dunia. Ya, sekarang ini bisa saja kaitannya di wes kamu ikut saya, kamu kebutuhan apa saya penuhi. Kaitannya gak gelem. Bojo ini istri mau naik Pak. Emang sehingga terpengaruh. Diterima tawaran suap tadi itu.
Wa taba'a hawahu, dia mengikuti hawa nafsunya, famasaluhu. Nah ini melek. Famasaluhu perumpamaannya kamasalil kalbi, seperti anjing. Loh, Allah itu mengelokno wong cuma kayak anjing. Nah anjing itu intahmil alaiyal has, jika kamu halo, dia itu mengulurkan lidahnya. Kalau kamu biarkan, dia itu juga akan mengulurkan lidahnya juga. Jadi artinya apa ya? Jika mana mau ngedelokno elek koyo asu, koyo kere. Quran yang mengatakan koyo kere. Ceritanya orang alim disimak. Nah dulu itu ceritanya begini. Dalam sebuah hadis diterangkan dalam sebuah kisah ya. Ketika dia, tapi syaratnya tadi disuap itu tadi supaya mendoakan kepada Nabi Musa hancur. Lalu dia berdoa karena dungane mati, dia berdoa ke gunung. Lah numpak unta-unta ini gak gelem budal. Dikawa kuwi baru budal. Mari mau nemah ada dikawa ku maneh budal maneh. Akhirnya ndonga untuk kecelakaannya Nabi Musa dan kaum beriman lainnya. Tapi dalam bahasa akhirnya terbalik, justru mendoakan kebaikan. Nah akhirnya setelah itu ilat itu melet sampai sak dodo. Nah, makanya itu sering-sering dibuat, bukan buat guyonan ya, buat kisah-kisah itu begitu. Ilat sampai melet itu karena apa? Karena pengkhianatannya. Itu orang baik bisa seperti itu. Berarti orang baik pada akhirnya jelek. Ada orang yang jelek pada akhirnya baik. Banyak sekali. Nah, jadi famasaluhu kamasalil kalb. Zalika masalul qaumil ladzina kadzabu, yang demikian itu perumpamaan orang-orang yang mendustakan di ayatina, ayat-ayat kami. Faksusil qasas, mongko cerita itu la'allahum, supaya dhewe kabeh yatafakarun gelem mikir. Tadi ini akhlak ini. Lah akhlak yang seperti ini dimunculkan di dalam Quran supaya tidak ditiru. Jadi di sini Quran itu macam-macam. Ada sejarah, ada perintah, ada larangan, ada kehidupan sesudah di dunia. Banyak sekali. Ini salah satu contoh-contoh akhlak yang tidak boleh ditiru. Ya, jadi kalau kita membaca Quran itu isinya sakmono kayak itu, perintah larangannya sebenarnya nggak banyak. Tapi sejarah-sejarah itu banyak dikemukakan dalam Quran. Sejarahnya para nabi menghadapi bagaimana umatnya, ada yang putus asa, ada yang tidak. Ada salah satu nabi yang putus asa. Satu yaitu Nabi Yunus. Dijak iman sakmono suwene gak gelem. Putus asa, akhirnya dia minggat. Minggat numpak kapal. Atine budale peteng atine. Numpak kapal ombak. Wis kudu dilongi penumpangnya. Lah siapa yang dibuang penumpangnya ini? Penumpangnya manusia semua. Akhirnya diundi sing kena imam Nabi Yunus maneh. Sungkan Nabi rek diundi maneh kena Nabi Yunus maneh. Terpaksa dibuang ke laut. Dadi atine peteng, dilebokno laut peteng, dimploki pisan. 3 kegelapan. Terus dia menyesal ndonga, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Gara-gara wae kepanasan terus minggir nang laut. Dilepeh. Selamat. Itu nabi sing satu tok itu sing ada masalah. Lainnya tidak. Okay. Maka dengan meneladani akhlak Rasulullah itu kita terapkan dalam kehidupan kita, khususnya kita terapkan di rumah sakit Hasanah ini sebagai ittiba. Sebagai ittiba itu nganut gitu. Sebagai ittiba kita mengikuti Rasulullah SAW dalam berakhlak, sehingga pasien-pasien kita menjadi tertarik dan senang karena akhlak pelayanan kita, maka menjadilah rumah sakit disenangi oleh pasien. Ini harapannya seperti itulah. Memang kita kaitkan seperti itu.
supaya cek nyenggol. Ingat, kita ini menjual jasa, maka prinsip yang harus diingat adalah kepuasan konsumen. Nah, konsumen kita adalah pasar. Nah, kalau kita bisa bekerja sama, insya Allah mudah-mudahan berubah. Jadi saya akan berusaha nanti akan menjebol isolasi itu. Tapi sekarang belum bisa karena Pak Furkon masih ke Mesir, ya. Tugas dari Muhammadiyah. Nanti kalau sudah pulang akan saya minta izin untuk bisa mendekati istrinya Gus Bara. Karena itu teman sak pondoke apa itu. Maka itu nanti insya Allah melalui itu kita akan adakan suatu usaha kita, karena kesuksesan itu rumusnya adalah punya angan-angan, punya cita-cita. Cita-cita ini kemudian kita identifikasi apa yang harus kita kerjakan. Setelah itu apa yang kita kerjakan ini dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau setengah-setengah nggak akan sampai. Dan itu sudah saya buktikan. Saya tidak sekedar ngomong, saya sudah buktikan. Saya dulu kepingin punya perusahaan, tapi saya nggak punya uang. Uang saya cuma 150.000. Akhirnya saya proses dengan teori itu, padahal saya belum tahu teori itu. Tapi saya sudah laksanakan. Akhirnya dengan uang 125.000 itu, akhirnya saya bisa membangun rumah tingkat banyaknya 3. Saya bisa naik haji 2 kali. Saya bisa punya mobil, beberapa mobil. Itu 125. Tapi itu tadi, dari kesungguhan dilaksanakan, punya cita-cita dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, sukses, insya Allah. Kalau orang itu sungguh, Allah akan memberikan jalan kemudahan. Jadi mudah-mudahan materi yang kami sampaikan ini bisa menambah mantapnya keimanan kita, sekaligus untuk kebaikan rumah sakit kita RSI Hasanah. Pun teman-teman, karena jamnya sudah masuk jam 8:30 kan ya? Langsung. Oke. Kita akhiri dengan kafaratul dengan akhirul kalam. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.